Wey, sungguh senang hari ini di Minggu Ceria ini aku bisa jumpa dengan teman-teman. Teman-teman, apa kabarnya? Salam sehat yo. Saya doakan ya, semoga teman-teman semuanya sehat-sehat, ceria, diberkati Tuhan. Amin. Amin. Ayo teman-teman, kita semangat yuk memuji Tuhan. Tuhan itu sungguh baik. Dia sayang kita semua. Teman-teman, kita semuanya harus sayang Yesus ya. Sayang Yesus untuk selamanya. Kita sayang Yesus. Ya, adik-adik terkasih, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita nyanyikan Yesus dalam rumahku. Oke? Yesus dalam rumah Lause, Yesus dalam rumah adik-adik semuanya. Dimanapun adik-adik tinggal, Yesus bersama dengan adik-adik semuanya. Mau Yesus tinggal di rumah kita selama-lamanya? Siapa mau? Ayo, siapa mau? Saya. Nah, saya yakin setiap adik-adik di rumah pasti mau menerima Yesus sebagai Tuhan dalam keluarga, Tuhan dalam rumah, Tuhan dalam hati kita. Amin. Mari kita nyanyikan sama-sama ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Praise Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. Praise Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Chúa Giêsu trai con cha tin chung, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Chúa Giêsu trai con cha tin chung, hallelujah, hallelujah. Yesu mereka mene, kursi-kursi hai, kursi-kursi hai, kursi-kursi hai. Yesu mereka mene, kursi-kursi hai, kursi-kursi hai. Adik terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini, di minggu pagi yang ceria, kami datang ke hadapan Tuhan. Kami berterima kasih sepanjang satu minggu yang lalu, Tuhan bersama dengan kami. Tuhan memimpin kami, Tuhan menyertai kami, dan Tuhan memberikan kepada kami kesehatan. Tuhan, terima kasih atas semuanya itu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang berjumpa dengan Engkau. Kami mau menyanyikan pujian bagi Tuhan. Kami mau memuji, menyembah Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang layak kami sembah. Dan kami juga akan mendengarkan suara Tuhan. Biarlah Tuhan berkati kami, pimpin kami supaya sepanjang ibadah ini kami sungguh menyenangkan hati Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, kami naikkan syukur. Amin. Mama, terima kasih. Sejak kecilku pergi sekolah minggu, terima Tuhan dan ajarlah padaku, selalu melekat di hati. Haleluya, Tuhanku
kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini kami telah menaikkan pujian bagi Tuhan. Dan saatnya bagi kami untuk mendengarkan suara firman Tuhan. Biarlah Tuhan ajari kami, tuntun kami di dalam kebenaran-Mu Tuhan, supaya kami mengerti firman Tuhan. Dan firman-Mu hidup di dalam kami, dan kami hidup di dalam firman Tuhan. Kami terus bertumbuh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami naikkan syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, beberapa minggu yang lalu langsung sempat membahas ya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang spesial, special God. Dia adalah Tuhan yang spesial, Tuhan yang bertata di atas surga. Tapi Tuhan ini demi kita manusia yang berdosa, Dia datang ke bumi ini untuk mencari kita, menolong kita, menyelamatkan kita. Dia lahir sebagai manusia dan akhirnya mati di atas kayu salib. Dan sesudah mati di atas kayu salib, pada hari ketiga Yesus bangkit dari kematian. Dan selama 40 hari Yesus terus menampakkan diri kepada murid-muridnya, supaya para murid-muridnya tahu bahwa Dia, Yesus, guru mereka ini yang mati, sudah bangkit kembali. Tapi adik-adik terkasih, bukan hanya kepada murid-muridnya saja Yesus menampakkan diri, kepada para wanita Yesus juga menampakkan diri, bahkan sampai kepada 500 orang Yesus menampakkan diri kepada mereka. Sehingga dapat dikatakan begitu banyak orang nampak Yesus, begitu banyak orang nampak jelas bahwa Yesus yang mati itu, yang tersalib itu sudah bangkit, dan Dia adalah Tuhan. Nah, adik-adik terkasih, sesudah Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Terangkatlah Yesus ke surga. Beberapa hari yang lalu kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Nah, adik-adik terkasih, mungkin di antara adik-adik bertanya, kenapa ya Yesus naik ke surga? Bisa? Kok bisa? Lalu apa maksudnya Yesus naik ke surga? Nah, adik-adik terkasih, mau tahu? Mari kita saksikan bersama ya. Dan setelah 40 hari lamanya, Yesus bangkit dari kematian dan menampakkan diri ke banyak orang. Akhirnya di bukit di Galilea, Yesus naik ke surga dengan disaksikan oleh banyak orang. Tapi tunggu, kenapa Yesus harus naik ke surga? Coba bayangkan kalau Tuhan masih ada dengan kita di zaman ini, Dia bisa jadi superhero yang memberantas kejahatan, terorisme, korupsi, dan terus memberitakan Injil hingga akhirnya semua orang akan percaya kepada Dia. Jadi, kenapa harus ke surga? Alasan pertama kenapa Yesus harus ke surga adalah karena pekerjaannya di muka bumi telah selesai. Dia telah melakukan pelayanan memberitakan Injil, berkhotbah, melakukan mujizat, hingga akhirnya Dia mati di kayu salib menyelamatkan manusia. Dan karena pekerjaannya telah selesai, Dia harus kembali ke asalnya. Dan Yesus bukan berasal dari bumi, Dia berasal dari surga, di mana Dia duduk ditatanya, dipuji, dan disembah. Yesus pun ke surga karena Dia harus menyediakan tempat bagi kita di sana. Artinya juga, di sana Dia akan terus menjadi perantara kita kepada Allah Bapa, karena Dia ingin kita semua bisa sama-sama dengan Dia nantinya di kerajaan Allah. Yesus harus ke surga supaya Roh Penghibur atau Roh Kudus yang telah Ia janjikan turun ke bumi dan akan menyertai kita selama-lamanya. Alasan terakhir kenapa Yesus harus naik ke surga adalah supaya kitalah yang menjadi superhero-nya di bumi. Teman-teman pasti ingat kata-kata terakhir Yesus sebelum naik ke surga. Dia ingin kita melanjutkan pelayanannya. Kita bisa jadi superhero pembasmi kejahatan yang terus melakukan pekerjaan baik di muka bumi ini, agar melalui kita makin banyak orang yang mengenal Yesus. Dengan bantuan Roh Kudus yang terus menyertai, kita bisa terus memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Hingga akan tiba masanya, Yesus akan kembali. Ya, Dia akan kembali. Adik-adik terkasih, sudah tahu ya apa alasannya Yesus naik ke surga? Karena bumi ini bukan tempat tinggal Dia. Surga adalah tempat
tinggal Tuhan Yesus. Sama seperti kita, adik-adik, kalau bisa diajak papa mama, ayo kita jalan-jalan yuk. Jalan-jalan kemana? Kita jalan-jalan ke Bukit Tinggi. Lalu kita ke Bukit Tinggi dan kita nginap di hotel. Jadi adik-adik terkasih, apakah selamanya adik-adik akan tinggal di sana, di hotel itu? Tentu saja tidak, ya kan? Kita akan pulang. Kita akan kembali ke rumah kita yang di Pekanbaru. Karena jalan-jalan kita, liburan kita sudah selesai, ataupun karena pekerjaan kita semuanya sudah selesai dan kita harus pulang lagi ke tempat kita. Demikian juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus diutus oleh Bapa di surga untuk mengerjakan pekerjaan, yaitu mati di atas kayu salib, menyelamatkan manusia. Dan semua pekerjaannya itu sudah selesai. Dan setelah selesai, Yesus harus kembali ke surga. Jadi itu maknanya. Dan itulah maksudnya Yesus naik ke surga. Itu yang pertama. Dan yang kedua dikatakan Yesus naik ke surga karena surga itu adalah rumahnya. Ya, jadi karena itu dia harus kembali ke rumahnya, pulang ke rumahnya, bertata lagi sebagai raja di surga, duduk di samping, di sebelah kanan Allah. Jadi adik-adik terkasih, ini yang kedua. Yang ketiga adalah Yesus menyediakan tempat kita di surga. Jadi kita ini semuanya punya tempat. Kita punya tempat. Tuhan akan sediakan tempat tinggal, sediakan kamar khusus untuk kita, setiap orang yang percaya kepada Dia. Karena itu setiap anak Tuhan, misalnya mati atau kita meninggalkan dunia ini, nah kita tidak perlu takut karena Tuhan Yesus sudah karena Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita di surga. Itu yang ketiga. Dan yang keempat dikatakan bahwa ketika Yesus naik, baru turunlah Roh Kudus memenuhi para murid-murid. Baru turunlah Roh Kudus itu memberkati, menyertai para murid-muridnya. Dan yang kelima, nah ini tugas kita sekarang ini. Apa yang kita tahu tentang Yesus, kita harus ceritakan kepada orang lain. Dan sekarang ini adalah tugas kita. Tugas kita untuk menceritakan tentang Yesus, tentang Tuhan yang spesial itu kepada orang-orang, kepada papa mama yang belum tahu tentang Yesus, kepada saudara-saudara kita, famili kita yang belum tahu tentang Yesus, kepada teman-teman kita yang belum tahu tentang Yesus. Kita harus kasih tahu mereka. Jadi inilah tugas kita. Jadi inilah alasan kenapa Yesus naik ke surga. Mengerti adik-adik? Jadi kita harus paham ya. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang mati selama-lamanya di dalam kuburan, tapi Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit dari kematian, dan yang berkuasa sebagai Raja. Dan suatu hari Yesus akan datang untuk kedua kalinya ke bumi ini. Tapi bukan sebagai bayi yang kecil-kecil, bukan. Tetapi sebagai Raja penguasa untuk menghakimi kita manusia pada akhir zaman nantinya. Jadi adik-adik yang terkasih, kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa spesial. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa yuk. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu hidup. Kiranya firman-Mu ini terus diam di dalam hati kami, menolong kami supaya kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang luar biasa. Dan kami tahu bahwa Tuhan telah menyelesaikan pekerjaan yang luar biasa bagi kami, untuk keselamatan kami, untuk kehidupan kami. Dan Tuhan, selagi kami masih ada kesempatan, biarlah kami mengasihi Tuhan lebih baik lagi, lebih dalam lagi, lebih sungguh lagi. Kami bisa melayani Tuhan, kami bisa memuji Tuhan lebih sungguh lagi, karena Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa spesial. Kami mau memuji dan mengagungkan nama-Mu. Sungguh kagum kami memiliki Allah yang spesial dalam hidup kami, Allah yang mengasihi kami, Allah yang mencari dan Allah yang menyelamatkan kami, dan Allah yang akan menjadi Raja untuk selama-lamanya bagi kami. Kiranya segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami naikkan syukur. Amin. Sun goes down. Love him, love
Adik-adik yang terkasih, mari kita sama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。Adik-adik yang terkasih, ibadah kita sampai di sini. Kiranya ibadah pada pagi hari ini memberkati adik-adik semuanya. Adik-adik diberkati? Adik-adik diberkati? Ya, saya yakin semuanya diberkati Tuhan ya. Kita semakin yakin bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa spesial, yang sangat istimewa. Dia datang untuk mencari, menyelamatkan kita, menolong kita, dan kelak Dia akan datang sebagai Raja untuk menghakimi kita. Jadi adik-adik terkasih, mari kita sayangi Tuhan, kita cintai Tuhan ya, kita puji Dia, dan kita layani untuk selama-lamanya. Amin. Oke, Tuhan memberkati adik-adik semuanya ya. Semangat belajar, oke? Cayo.